Alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan, nama saya Sefrianti, mahasiswi Magister Pendidikan Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menyampaikan materi tentang hadis atas bimbingan Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Saya akan ingin menyampaikan tentang hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis masyhur. Perlu kita ketahui bersama, eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran tidak dapat diragukan lagi. Munculnya produk hadis yang sangat melimpah itu, sejumlah ulama mengumpulkan, menyaring, mensistematisir dengan melakukan perjalanan seluruh dunia Islam saat itu, disebut dengan pencarian hadis. Kemudian pada akhir abad ketiga atau permulaan 10 Masehi telah dihasilkan beberapa koleksi hadis. Pada masa itu juga muncul pengkategorian hadis untuk menyaringnya. Dalam sejarah memang terjadi ada orang atau golongan tertentu yang mencari-cari hadis untuk memperkuat pendapat atau kedudukannya. Maka diada-adakanlah hadis. Oleh karena itu timbullah pengertian hadis yang disebut dengan hadis sahih, hadis yang betul-betul berasal dari Nabi, ataupun hadis maudhu yang sebenarnya bukan berasal dari Nabi. Maka kemudian hadis sahih lagi dibagi menjadi menurut sanad atau periwayat ke dalam hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sanad dan rawi-rawinya berlainan sehingga mustahil mereka untuk berkumpul menjadi satu untuk berdusta mengadakan hadis tersebut. Bisa dipastikan bahwa sanadnya konsisten, memenuhi persyaratan dari awal sanad sampai akhir. Kemudian syarat hadis mutawatir ialah yang pertama, diriwayatkan oleh orang banyak. Yang kedua, mereka tidak dimungkinkan sepakat berdusta. Yang ketiga, sanad-sanad yang meriwayatkannya bersambung di awal sampai akhir. Yang keempat, hadis yang diberitakan oleh rawi harus berdasarkan tangkapan panca indera. Yang kelima, sebagian ulama menambahkan syarat bahwa khabar yang diberikan memberi manfaat keilmuan atau pengetahuan secara yakin dan pasti. Kemudian, para ulama membagi hadis mutawatir lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi dan yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi ialah suatu hadis yang mutawatir, riwayatnya dengan satu redaksi matan atau isi redaksi hadis sama meskipun diriwayatkan oleh beberapa rawi. Seperti contoh yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man kadzdzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minnar, yang artinya barang siapa berdusta atau namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka. Kemudian di contoh lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi mang taqulu alayya malam aqul falyatabawa maq'adahu minnar, yang artinya barang siapa mengada-ngadakan omongan atas namaku sesuatu yang aku tidak pernah katakan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka. Dari kedua hadis tersebut, yang meriwayatkan adalah yang pertama diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Meskipun redaksinya berbeda, tetapi dalam kandungan ataupun matan mempunyai arti yang sama. Selanjutnya yaitu adalah hadis mutawatir maknawi. Apa yang disebut dengan hadis mutawatir maknawi? Yaitu hadis yang mutawatir yang meriwayatkan berbagai peristiwa dengan berbagai ragam ungkapan, namun intinya atau maknanya sama. Dengan kata lain, matanya secara redaksional berbeda, namun mempunyai kesamaan makna atau kesamaan peristiwa. Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yang berbunyi
ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ru'iya bayadu ibtaihi fi syai'im min du'aihi illa fil istisqa'i, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa selain dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih terlihat kedua ketiaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Kemudian dijelaskan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh takhrij oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Abu Daud yang berbunyi kana yarfa'u yadayhi hadu munakibihi. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau. Kehujahan hadis mutawatir, ulama bersepakat bahwa hadis mutawatir dapat dibagi sebagai hujah atau dasar hukum sebab bersifat daruri karena tidak menerima lagi akan kajian ulang. Hadis mutawatir bersifat qat'i atau pasti dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar bersabda atau melakukan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata ahad yang berarti satu atau wahid yang berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Sedangkan menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi hadis mutawatir. Adapun syaratnya, yang pertama adalah adil, yang kedua kuat dalam hafalan, yang ketiga faqih atau cerdas dan faham, yang keempat melaksanakan amal sesuai dengan khabar, yang kelima mendatangkan hadis sesuai hurufnya, yang keenam adalah memahami makna hadis dari lafadznya. Kemudian hadis ahad dibagi lagi, diklasifikasikan menjadi hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama adalah hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa ialah al-intishar wal al-zuy, yang artinya suatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah, satu hadis yang diriwayatkan 3 sanad yang berlainan rawinya, seperti yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, Muslim dan Tirmizi yang berbunyi al-muslimu man salimal muslimuna man lisanihi wa yadihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslim tidak terganggu oleh lidah dan tangan. Kemudian kehujahan hadis masyhur tersebut menurut para ulama bahwa hadis masyhur tidak ada kepastian secara otomatis dan dapat dipakai sebagai hujah. Akan tetapi lebih tergantung kepada kualitas hadis masing-masing hadis, karena hadis masyhur ada yang tingkatannya sahih, ada yang tingkatannya hasan, dan ada yang dhaif. Yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi pada tiap tobaqoh atau tingkatan. Bila pada suatu hadis pada tingkatan pertama diriwayatkan oleh 2 orang rawi dan setelahnya itu diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang rawi, maka tetap saja dipandang sebagai hadis yang diriwayatkan 2 orang rawi, dan karena itu hadis tersebut termasuk hadis aziz. Contoh hadis aziz yang telah dituliskan ataupun diriwayatkan yaitu yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Huzaifah bin Al-Yaman. Kemudian diriwayatkan kembali oleh Abu Salmah, Abdurrahman, Abu Shalih, Tawus, Hamam Al-A'ras, Rubi bin Harosi. Tetapi tentu saja yang tetap meriwayatkan adalah 2 orang pertama, yaitu Abu Hurairah dan Huzaifah bin Al-Yaman. Selanjutnya, yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Tidak ada orang lain yang menceritakan selain dia. Klasifikasi hadis gharib dari segi bentuk penyendirian, hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Hadis gharib mutlak yaitu hadis yang kegharibannya terletak pada awal sanad atau asal sanad, atau ketika Rasulullah menyampaikan hadis yang menerima hanya 1 sahabat saja, seperti halnya bunyi hadisnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batu wal haya'u syu'batan minal iman, yaitu
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Sholih Abdullah bin Dinar, Sulaiman bin Bilal, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Humaid, Ubaidah bin Sa'ad. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tetap saja yang meriwayatkan adalah satu sanad saja, yaitu Abu Hurairah. Kemudian yang terakhir adalah hadis gharib nisbi. Hadis gharib nisbi adalah hadis yang kegoribannya terletak pada pertengahan sanad, bukan pada asal sanad. Maksudnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi pada asal sanadnya, kemudian dari seorang perawi itu yang meriwayatkan hanya satu orang saja. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya, maka nayaqra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri faqala kana bi yaqra'u fihi ma wal Qur'anil Majid wa qatarabas sa'atu wa insyaqqal qamar. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah. Baiklah, demikian pembahasan kali ini tentang hadis mutawatir, hadis ahad dan hadis masyhur. Jika banyak kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.